Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Osi Marga Ramadan. Saya merupakan mahasiswa PPG Dalam Jabatan batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Has Jember. Hari ini, hari Selasa, bertepatan dengan tanggal 15 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan video uji kinerja video pembelajaran yang mana video ini bertemakan atau memiliki materi hubungan iman, Islam, dan ihsan. Saya akan melaksanakan video ini di kelas 12.2, oleh karena itu selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, termasuk salah satunya adalah nikmat kita dapat bermuajahah, bertatap muka di dalam pembelajaran PAI hari ini. Kemudian sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sampai kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga yang utama adalah sampai kepada kita selaku umatnya. Siswa-siswi kelas 12.2 yang mudah-mudahan Allah muliakan. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran PAI, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan dipimpin oleh KM. Berdoa dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu, menambahkan kita ilmu, dan memberikan kita pemahaman atas ilmu tersebut. Kemudian silahkan dilihat tempat duduknya apakah sudah rapi atau belum. Kemudian jika ada sampah di kanan kiri kalian, mohon untuk dibuang terlebih dahulu. Ya, silahkan. Ya. Alhamdulillah keadaan kelas kita sekarang sudah bersih, sudah nyaman, sehingga kita siap untuk menerima materi pendidikan agama Islam hari ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah ya, baik. Di sini adakah yang tidak hadir karena sakit atau izin? Oke, Bapak akan mencatat kehadiran terlebih dahulu ya. Aidil Ganda Wibawa hadir. Oke, Amelia Fakhira Siregar hadir, Pak. Azira Nur Lestari Putri, Chandra Adi Wijaya, Kori Aulia Saipullah, Devi Septiani, Dwi Septiani Putri, Erian Setiawan hadir. Erna Aprianti, Hafid Asidki, kemudian Hamidah, Hilmah Putri Widya, Jenisha Rifdah Nazlah, Luli Desmianti, Maya sakit ya, Muhammad Fauzan Dwi Rustiandi, Muhammad Alwan, Muhammad Fajar Rajabani, Encika Nur Aini, Nazura Aifelin Rasid, Nia Kurnia, Niken Algiptia, Nilam Nur Erli Fauziah, Ninda Ayu Lestari, Nisa Maulana Nur Asyah, Nuwal Intan Rahayu, Rasya Putra Ar-Rahman, Rifda Rosida, Rifa Saputra, Salsa Nabila, Sri Mulyani, Syifa Laila Cahya, Tania Zalianti, Tiara Adinda, Tria Asih, Vina Nailah sakit ya. Berarti ada 2 orang yang sakit.
Oke, kita doakan terlebih dahulu. Mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit Allah sembuhkan. Kemudian apabila di keluarga kalian sedang ada yang sakit juga, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Kemudian pembelajaran hari ini akan Bapak mulai dengan mengingatkan kembali terhadap kesepakatan kelas bahwasannya memang untuk menaati aturan itu sangatlah butuh tantangan ya, akan tetapi demi kesepakatan kita bersama, demi kenyamanan kita bersama di dalam pembelajaran ini, ketika pembelajaran dimulai maka handphone yang kalian miliki itu tidak diperkenankan untuk dipermainkan kecuali dalam keadaan proses pembelajaran atau sedang mencari informasi terkait permasalahan pembelajaran. Semuanya setuju ya dengan kesepakatan ini? Setuju. Ya, terima kasih. Oke, anak-anak sekalian, Bapak ingin mengajak kalian untuk merenungkan terlebih dahulu. Kira-kira menurut kalian apa yang membuat seseorang itu memiliki karakter atau akhlak yang baik? Kalau di Islam, karakter atau akhlak yang baik itu disebut akhlakul karimah. Seseorang yang memiliki akhlakul karimah pasti tidak akan terlepas dari 3 konsep yang akan kita pelajari ini, yakni mengenai iman, Islam, kemudian ihsan. 3 konsep inilah kalau di Islam disebutnya sebagai insan kamil. Seseorang yang memiliki predikat insan kamil itu merupakan cerminan dari ketiga konsep yang tadi Bapak sebutkan, yakni 3 konsep iman, Islam, dan ihsan itu ia sudah matang. Kemudian ia pun akan menjadi atau mendapatkan predikat insan kamil. Tapi sebelum itu, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian mengetahui mengenai apa itu iman? Oke, iman itu percaya kepada Allah. Iman itu merupakan landasan kita, landasan seorang mukmin untuk beribadah kepada Allah. Menjadi landasan keyakinan kita sebagai seorang muslim untuk beribadah kepada Allah. Kemudian apa itu Islam? Tunduk dan patuh. Islam itu adalah tunduk dan patuh yang diwujudkan, ketundukan itu, kepatuhan itu diwujudkan di dalam bentuk syariat. Syariat itu merupakan hal ibadah. Jadi seseorang yang mengaku Islam pasti selain dilandasi oleh keimanan yang kuat, ia akan menjaga syariatnya itu dengan cara beribadah. Kemudian apa itu ihsan? Ya, jadi seolah-olah ketika kita beribadah itu kita melihat Allah atau Allah yang melihat kita. Ini menjadi puncak keimanan seseorang, puncak keislaman seseorang, yakni memiliki jiwa ihsan. Jiwa yang beribadah itu penuh dengan keikhlasan. Oleh karena itu, wajarlah jika seseorang disebut manusia yang sempurna ketika ia memiliki keimanan yang kuat, kemudian keimanan itu diwujudkan dalam bentuk syariat, ibadah, dan ibadah itu dilaksanakan dengan rasa ikhlas. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan di dalam pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini ada 2, yakni bisa kita lihat di layar, bahwasannya setelah kita mempelajari materi ini, peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan. Kemudian peserta didik mampu menganalisis hubungan konsep iman, Islam, dan ihsan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Oke, kita masuk ke pembelajaran, yakni mengenai hubungan iman, Islam, dan ihsan. Maka silahkan kalian melihat atau menyaksikan video pembelajaran yang sudah Bapak sediakan untuk lebih memahami terkait pembelajaran pada hari ini.
Oke, anak-anakku sekalian, mohon perhatikan. Dari video tadi, setidaknya kita menyadari beberapa permasalahan yang ada di sekitar kita, seperti permasalahan masalah sosial dan permasalahan terkait moral. Seperti masalah sosial, misalkan kemiskinan yang terjadi di sekitar kita itu, ada satu keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, lalu kemudian bagaimana peran iman Islam ihsan di dalam menguatkan keluarga tersebut. Atau di dalam perilaku moral, masalah moral, seperti fenomena meningkatnya perilaku kekerasan di lingkungan remaja, lalu kemudian bagaimana peran daripada iman Islam ihsan itu berperan kepada remaja tersebut. Nah, sebelum itu, apakah di sini ada yang ingin bertanya terkait video pembelajaran tadi? Saya Pak, dari video yang ditampilkan tadi, saya jadi ingin bertanya, Ya. mengapa seseorang yang memiliki iman bisa saja tidak menunjukkan akhlak yang baik? Apakah itu berarti Islam dan Islam yang benar-benar saja? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan tersebut nanti akan kita jawab saat kita berdiskusi secara berkelompok. Oleh karena itu, silahkan bagi tempat duduknya sesuai dengan tempat duduk yang sudah kita sepakati di pertemuan sebelumnya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, terima kasih. Kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Satu kelompok terdiri dari 5 orang, yang mana satu kelompok itu juga dipilih anggotanya berdasarkan anggota yang heterogen. Kemudian, Bapak di sini sudah punya LKPD, yang mana LKPD ini nanti akan kalian kerjakan, lembar kerja peserta didik, yang menjadi acuan kalian ketika akan melaksanakan tugas hari ini. Menggunakan model problem based learning, yang mana nanti kalian akan menganalisis hubungan konsep iman Islam ihsan dengan peristiwa nyata yang kalian alami atau amati baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak akan membagikan satu LKPD satu kelompok. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan menganalisis bagaimana konsep iman, Islam, dan ihsan tidak hanya menjadi teori saja, akan tetapi ketiga konsep ini berlaku di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari yang ada di sekitar kita. Kemudian Bapak ingin kalian mengamati, kalian memikirkan peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungan kalian, baik itu di rumah maupun di sekolah atau di masyarakat, tentang bagaimana iman, Islam, dan ihsan ini mempengaruhi peristiwa tersebut. Seperti contohnya, misalnya di lingkungan kita, di rumah kita sehari-hari, mungkin ada orang yang selalu menyumbangkan sebagian hartanya untuk membantu tetangga-tetangga yang sedang kesulitan. Bagaimana iman ini, keyakinan bahwa rezeki, iman itu kan ranahnya keyakinan bahwa rezeki itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam, ranah ia memberikan sedekahnya itu kan itu ranah Islam ya, kewajiban berzakat ataupun bersedekah.
dan ihsan, melakukan kegiatan sedekah ini dengan kegiatan yang ikhlas. Itu bagaimana peran daripada konteks masalah itu dipecahkan ke dalam 3 konsep iman, Islam, dan ihsan. Jadi silakan untuk berdiskusi, kalian waktunya sekarang untuk berdiskusi, yang mana diskusi tersebut bisa dilihat dipandu oleh LKPD yang sudah tadi Bapak bagikan. Ketika kalian mengumpulkan masalah dari LKPD yang sudah dibagikan tadi, kalian boleh mencari informasi, mencari referensi dari sumber manapun, baik dari sumber internet ataupun pengalaman kalian sehari-hari. Kalian boleh untuk menemukannya untuk melengkapi referensi sebagai pemecah masalah pada sesi kali ini. Pak, izin bertanya, Ya, bagaimana kita bisa memastikan solusi yang kita tawarkan dalam penyelesaian masalah ini benar-benar bermanfaat bagi orang lain dan tidak hanya bersifat sementara? oke. Jadi untuk kita memastikan sebuah solusi di dalam penyelesaian masalah ini, kita harus mengetahui bahwasannya solusi tersebut harus bersifat praktis, dapat diterapkan oleh semua orang dan dapat dimanfaatkan juga oleh semua orang. Maka ranah praktis ini harus benar-benar kita perhatikan dalam menyelesaikan masalah. Itu ya. Jadi, oke, pertanyaannya adalah cara memastikan bahwa apa yang menjadi penyelesaian masalahnya itu harus benar-benar ikhlas, gitu ya pertanyaannya. Jadi, cara keikhlasan seseorang itu memang sulit sekali untuk kita tebak, tapi yang menjadi
intinya adalah kita harus sering-sering berintrospeksi, kemudian bertanya pada diri sendiri ketika kita melakukan kebaikan itu, apakah ini untuk diri saya sendiri atau untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk orang lain. Tapi itu pun harus sering kita lakukan, sering kali kita lakukan, kemudian kita tanyakan kepada diri kita sendiri jika memang ada niat yang kurang baik ketika kita beramal soleh, maka harus kita luruskan niat-niat tersebut. Gitu ya. Oke. Oke, bagaimana, sudah menemukan solusi atas permasalahan yang ada di LKPD? Sudah semuanya, berarti sekarang saatnya sesi presentasi. Presentasi yang pertama akan ditampilkan oleh kelompok 1. Kelompok 1 silahkan untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Osi Marga Ramadan, MPD, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang keterkaitan iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui presentasi ini, kami akan mengaitkan ketiga konsep ini dengan peristiwa nyata yang kami amati di lingkungan kami. Setelah itu, kami akan menguraikan bagaimana penerapan nilai-nilai ini berdampak positif bagi masyarakat. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Habib Asidiki sebagai moderator. Dan saya Jeli Sarita Nazra. Saya Nia. Saya Ibu Putri Widya. Saya Amelia. Oke, kita mulai presentasinya. Yang pertama, saya persilahkan kepada Jenisya untuk memaparkan peristiwa yang telah kami amati. Terima kasih moderator. Kami akan memulai dengan sebuah peristiwa yang telah kami amati di lingkungan kami. Ada sebuah keluarga yang dikenal sangat peduli dan dermawan. Mereka secara konsisten memberikan bantuan kepada tetangga yang sedang kesulitan, baik itu dalam bentuk makanan maupun dukungan moral. Menariknya, mereka selalu melakukan dengan cara yang sangat sederhana, tanpa ingin mendapat pengakuan dari orang lain. Mereka membantu orang-orang di sekitar mereka dengan cara yang tulus dan terorganisir. Bantuan mereka tidak hanya materi, tetapi juga dukungan moral dengan selalu siap mendengarkan masalah orang lain dan memberikan saran serta semangat. Peristiwa ini menurut kami sangat relevan dengan tema iman, Islam, dan ihsan. Sekarang saya persilahkan kepada Nia untuk menganalisis keterkaitan peristiwa ini dengan iman, Islam, dan ihsan. Terima kasih anggota 2. Sekarang kita akan mengaitkan peristiwa tadi dengan konsep iman, Islam, dan ihsan. Iman, keluarga tersebut memiliki keimanan yang kuat pada Allah. Mereka yakin membantu sesama adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keimanan inilah yang menjadi dasar mereka untuk selalu peduli dan membantu orang lain tanpa pamrih. Mereka percaya bahwa segala rezeki yang mereka miliki adalah titipan Allah, sehingga mereka dengan senang hati berbagi kepada yang membutuhkan. Islam, ajaran Islam mendorong umatnya untuk membantu sesama, baik melalui sedekah, zakat, maupun amal sosial lainnya. Keluarga tersebut menjalankan ajaran ini dengan penuh kesungguhan. Mereka mengikuti perintah Islam untuk meringankan beban orang lain yang pada akhirnya juga membawa keberkahan dalam hidup mereka. Ihsan adalah berbuat baik dengan kualitas terbaik, seolah-olah kita melihat Allah meskipun kita tidak bisa melihatnya. Tindakan keluarga ini mencerminkan ihsan karena mereka melakukan dengan tulus, tanpa mencari pujian. Mereka benar-benar berusaha membantu orang lain dengan cara yang terbaik, menunjukkan bahwa mereka peduli tidak hanya pada aspek materi tetapi juga pada sisi spiritual dan emosional. Sekarang saya mempersilahkan anggota 4 untuk menjelaskan dampak positif dari peristiwa ini.
Terima kasih Abang juga. Dari peristiwa ini kita dapat melihat dampak positif bagi penerima maupun pemberi bantuan. Dampak bagi penerima bantuan para tetangga yang dibantu oleh keluarga ini masih sangat membantu baik secara materi maupun moral. Bantuan mereka memberikan kelegaan bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dan pada saat yang sama membuat mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Kebaikan yang diberikan oleh keluarga tersebut memberikan dampak emosional yang positif, meningkatkan rasa solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat. Dampak bagi pemberi bantuan adalah bagi keluarga tersebut tindakan mereka memberikan dampak kedamaian batin, mereka merasa lebih dekat kepada Allah karena telah menjalankan perintah agama untuk membantu sesama. Selain itu, mereka juga dapat mendapatkan keberkahan rezeki karena mereka percaya bahwa rezeki yang dibagikan tidak akan mengurangi harta mereka, melainkan justru menambah keberkahan dalam kehidupan mereka. Melalui tindakan ihsan, mereka menjadi contoh teladan bagi masyarakat di sekitarnya. Sekarang saya silakan anggota Lima Amel untuk menyatakan kesimpulan dari diskusi kami. Baik, terima kasih Omar. Dari peristiwa yang kami amati, kami menyadari bahwa iman Islam itu saling melengkapi dalam bentuk alam seseorang. Dengan keimanan dan keluarga mendorong untuk menjalankan ajaran Islam dengan berkekuatan seperti bersedekah dan membantu sesama. Islam melengkapi amal kita dan memberikan kualitas terbaik dalam tindakan, yakni berbuat baik dengan ikhlas dan tulus tanpa mengharapkan balasan dari manusia, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapan ketiga konsep ini ketika dijalankan dengan baik tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membawa kebaikan bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Guru. Sekarang saya persilakan kepada moderator untuk membuka sesi jawab. Oke. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memaparkan materi tentang keterkaitan antara ihsan, Islam, dan iman. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab bagi kelompok lain yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, dipersilahkan. Bagaimana cara menjaga keyakinan dalam membantu orang lain agar tetap sesuai dengan konsep Islam? Apakah bantuan materi dari Oke, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Di sini pertanyaan kalian akan dijawab oleh Jenisha. Baik, terima kasih untuk Rizda dan Lila. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Menurut kami, untuk menjaga keikhlasan, penting bagi kita selalu mengingat bahwa segala amal perbuatan kita dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menghindari niat untuk mencari pujian dari orang lain. Mengenai bantuan non-materi, ya tentu saja itu bisa menjadi bentuk ihsan. Tindakan sederhana seperti memberikan nasihat yang baik atau mendengarkan rasa orang lain dengan tulus adalah bentuk amal yang juga mencerminkan ihsan. Terima kasih kepada teman-teman atas pertanyaannya dan tanggapannya, dan juga kepada anggota kelompok atas presentasinya. Diskusi ini memperkaya pemahaman kita semua tentang bagaimana iman, Islam, dan ihsan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap kita semua bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini dan menerapkannya dalam hidup kita. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 6 semuanya sudah memaparkan hasil daripada penyelesaian masalah terkait hubungan iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Kemudian Bapak ingin menganalisis dan mengevaluasi terhadap pemecahan masalah dari setiap kelompok. Tadi beragam ya, ada masalahnya mengambil mengenai seseorang yang dengan ikhlas mengajarkan les private, yang mana ilmu ini akan dibawa, akan menjadi pahala yang kemudian akan ia panen di akhirat kelak. Kemudian ada juga mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungannya, yang mana masalah itu sangat beragam, dan ini sudah kalian kupas juga daripada perspektif iman, Islam, dan ihsan.
Oke, terima kasih kalian sudah duduk di bangkunya masing-masing. Kemudian sekarang kita masuk ke sesi refleksi pembelajaran. Silakan kalian untuk men-scan QR code yang ada di layar, kemudian kalian kerjakan refleksi pembelajaran pada hari ini. Oke, semuanya sudah masuk ya, sudah melaksanakan refleksi pembelajaran. Kemudian kalian bisa juga untuk mengecek grup WhatsApp masing-masing atau grup WhatsApp kelas ini. Bapak sudah mengirimkan tes sumatif akhir bab. Silakan untuk dikerjakan, waktunya 5-10 menit. Oke, materi selanjutnya yang harus kalian ketahui mengenai materi ilmu waris. Ilmu waris ini merupakan ilmu pokok, ilmu dasar yang penting untuk kita pelajari sebagai seorang muslim, karena nantinya akan berkaitan erat dengan kehidupan kita sebagaimana seorang muslim. Oleh karenanya, silakan nanti kalian bisa pelajari terlebih dahulu di rumah masing-masing mengenai ilmu waris ini sebelum kita akan pelajari bersama di kelas. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Silahkan tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kali ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, Bapak ucapkan terima kasih atas antusiasme kalian di dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan di akhirat kelak. Demikian pembelajaran PAI hari ini. Bapak akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.